Oke, good people, kali ini di episode ngopotnya spesial banget karena apa? Karena ini tugas kuliah dari dosen Pak Danang Satrio untuk mata kuliah pemasaran lanjutan. Jadi kali ini ngopot kita bakal bahas salah satu home industry yang dia itu di saat-saat yang kayak gini masih naik-naiknya. Awal ceritanya kayak gimana sampai dia punya usaha sendiri kayak gini akan kita bahas di episode ngopot. Kita udah lihat nih, ada namanya Azafran usahanya. Jadi kita langsung masuk aja karena ini dia rumahnya. Let's go. Kalau ngobrolin usaha yang udah besar, udah sukses, barang ataupun jasanya laku banget di pasaran dan terus diburu oleh konsumen, kayaknya udah mainstream gitu, udah biasa banget. Tapi kalau ngobrolin tentang perjalanan seorang wirausaha sampai usahanya itu sukses, nah itu dia, justru bisa jadi motivasi. Kayak ini good people, Halim Indra Kusuma atau yang biasa disapa Hendra. Warga Pekajangan Kecamatan Kedunguni Kabupaten Pekalongan ini memulai perjalanan usaha rintisan yang justru berawal dari reseller. Iya, ini lumayan unik sih. Awal mulai usahanya jadi reseller. Dari tahun 2012 jadi reseller salah satu batik ternama di Kota Pekalongan. Terus, cara promoin barangnya gimana? Nah itu dia, Halim Indra Kusuma bikin website sendiri. Bikin website sendiri buat jualan. Keren gak tuh? Padahal gak semua orang bisa bikin website, tapi dia bikin web sendiri. Tahu sendiri kan kalau tahun segitu beli web pasti mahalnya minta ampun. Nah, berkat pinternya dia bisa bikin web dengan domain grosir koko yang sering di-searching orang. Akhirnya setahun jadi reseller mulai ada hasil. Dan malah justru rame. Dari yang tadinya cuma laku satu piece, akhirnya nambah dan terus nambah. Apalagi juga promosi lewat online, yang saat itu lagi tren lewat BBM juga banyak hasil. Selang beberapa tahun, untung yang dia kumpulin dari seorang reseller kain batik, dia manfaatin buat modal usaha. Hendra akhirnya berani nih, produksi koko sendiri meskipun saat itu modal tambahannya ada dari kakak iparnya. Tahun 2015, mulai deh produksi baju koko sendiri dengan brand Azafran, nama anaknya nih. Milih bahan sendiri, ngepola ngedesain sendiri, sampai akhirnya barang jadi siap dijual. Nah, proses produksi barangnya, dari yang motongin dan juga jahitin kain, dia kasih ke tukang potong sama penjahit dengan sistem borongan. Kalau udah jadi, tinggal kirim deh ke rumah. Dia packing, terus dia pasarin sendiri masih lewat website. Tapi, dia juga ngikutin tren nih. Seiring perkembangan zaman, promosinya lewat sosmed dan juga marketplace gak ketinggalan. Ini dia good people, si pebisnis dari reseller sampai jadi owner yang omsetnya dari puluhan ribu jadi puluhan juta bahkan ratusan juta. Halim Indra Kusuma. Oke, terus pada akhirnya di tahun 2021 ini produksinya dari bahan baku sampai barang jadi itu udah sendiri atau masih pakai sama orang lain? Sudah sendiri. Sudah sendiri. Iya. Oke, itu langsung koko atau bareng sama kemeja? Pertama koko dulu. Koko dulu. Iya, fokus ke koko dulu. Fokus koko itu bahan milih sendiri, Iya. terus pola, jahitan, potongan kayak Iya. gitu gimana prosesnya? Bahan kita beli, terus kita kasih ke tukang potong, kita berikan sampelnya, sampel maunya seperti apa. Terus yang ngolah sana, terus selesai potongan itu kirim ke rumah, kita kirim ke penjahitnya. Berarti kalau ada pesanan dari marketplace dan lain-lain seperti itu tetap di packing sendiri. Packing ada sendiri. Karyawan nggak sih? Belum ada ya? Oh belum ada. Semuanya serba sendiri sama istri. Iya, sama istri sama adik. Oh gitu, luar biasa. Berarti cuma sekitar 3 orang, 4 orang ya? Iya. Ini pure cuma keluarga aja? Iya, keluarga aja. Oh, luar biasa. Untungnya banyak lagi gitu. Oke deh, makasih Mas Halim ya. Oke. Karena waktu kita juga terbatas. Ini buat tugas kuliah pemasaran lanjutan. Kali aja ini nanti bisa jadi kayak apa ya, motivasi buat para mahasiswa ya kan. Kalau mau punya usaha sendiri nggak apa-apa kok, kita jadi reseller dulu kan kayak gitu. Dari reseller kita belajar buat promosinya, pemasarannya, pada akhirnya memberanikan diri ya. Yang penting ada modalnya aja. Iya. Ya nggak sih? Kita cari modal dari reseller itu. Oh gitu. Iya. Iya. Oke, ternyata Beneran kayak nggak gitu. punya modal, ya. Oke deh, thank you banget buat Mas Hendra ya yang udah kasih cerita buat kita semua.
Semoga aja bisa memotivasi para mahasiswa ya biar punya usaha sendiri dong kan kayak gitu. Nggak apa-apa deh mulai dari reseller, kali aja nanti usahanya jadi besar kayak Mas Hendra ini. Oke, makasih Mas Hendra dan sampai jumpa lagi di episode Ngopot lainnya. Bye.